وأدام نفعنا بركاته وبكم في الدارين آمين. قال فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم. والنفس طفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم. Ila akhiril kalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang cerah ini kita masih sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat zahiran wa batinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya untuk kita semua fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Barusan dapat khabar katanya di Kuitang hujan deras, tapi alhamdulillah pulau belum. Mudah-mudahan hujan yang turun dan apapun yang ada pada malam hari menjadi keberkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati al-mukarram wal muhtaram guru kita bersama Al-Ustadz Mukhtar mata'anallah bituli hayatih, juga al-mukarram pimpinan Masjid Jami Darul Muslimin Ustadz Abdurrahman Haji Yusuf, juga yang sama-sama kita hormati Bapak RT kita Bapak Hidayat mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan panjang umur, sehat afiat. Juga para bapak sekalian, Bapak Ishak, Bapak Hidayat, Bapak Fahmi, Bapak Baidowi, juga semua para hadirin, para remaja yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita terus ke jalan yang lurus sampai bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini malam pembukaan ya. Alhamdulillah tempatnya baru ya. Saya senang banget pas masuk, alhamdulillah, masya Allah ya. Yang dulu ini dipakai buat ngaji ya. Alhamdulillah sekarang juga bisa dipakai buat ngaji. Mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis yang barokah, mendapatkan nadrah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita lanjutkan kembali pembacaan syarah burdah kita. Sudah masuk kepada fasal yang kedua. Qala al-Imam Muhammad al-Busiri, fala tarum bil ma'asi kasra sahwatiha, fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Kata Imam al-Busiri ya, jangan kau berharap maksiat itu bisa menghapus syahwatmu atau menghancurkan syahwatmu. Inna ta'ama, sesungguhnya makanan justru bisa menambahkan syahwat makan kita itu ya. Jadi kalau kita nih pengen dijauhkan dari terpengaruh oleh syahwat dan hawa nafsu, maka caranya jangan kasih makan tuh nafsu. Kita kan dalam hidup itu Allah kasih yang namanya akal, Allah kasih yang namanya hati, Allah kasih yang namanya syahwat, tuh, yang Allah kasih yang namanya emosi. Ini kata Imam Ghazali merupakan sumber kebahagiaan kita. Ya. Makanya kalau ada orang nggak punya syahwat, itu hidupnya nggak bahagia. Ya. Nggak ada Hazami, nggak ada nih. Kalau nggak ada syahwat. Malam pertama udah melempem aja udah. Ya, maka syahwat perlu gak? Perlu. Hawa nafsu perlu gak? Perlu. Cuman hawa nafsu yang dimaksud adalah hawa nafsu yang dibimbing oleh akal sehat. Ya. Nah makanya Imam Al-Busiri mengatakan tuh tadi, kalau pengen kita jauh dari yang namanya hawa nafsu, apa-apa nggak sesuai dengan nafsu, maka kurangin maksiat ya. Karena maksiat adalah pintu seseorang terjerembab masuk ke dalam lembah hawa nafsu ya.
Itu yang bahaya. Ya. Ada dalam kitab namanya Bahrud Dumu, Lautan Air Mata, karangan Imam Ibnul Jauzi, salah seorang wa'iz ya, penasehat zaman dahulu. Dicerita ada seseorang yang yu'adzin ya, dan anak muda azan. Lagi naik ke atap menara, tiba-tiba dilihat di bawah ada perempuan cakep ya. Kok wis ini? Lagi naik ke menara ngeliat perempuan cakep. Wah, perempuan tuh yang tadi mau azan kagak jadi. Insyaallah. Diturun dari menara, pas turun jatuh. Kesandung mati. Matinya ngapain? Su'ul. Kenapa su'ul khatimah? Karena di akhir hayatnya dia itu jatuh bukan karena azan, tapi karena pengen ketemu perempuan. Makanya serem banget itu hawa nafsu ya. Maka tadi kita baca kitab namanya Idah Asrar Ulumil Muqarrabin ya. Yang namanya hawa nafsu qad ya'tarihil aqilu, kadang-kadang itu bisa menimpa orang yang punya akal cerdas. Orang yang punya akal cerdas nggak ada jaminan selamat dari hawa nafsu ya. Maka banyak tuh ya orang-orang yang sudah menjadi pejabat ya. Ketika masih jadi mahasiswa idealis orangnya. Pokoknya turunkan BBM begitu. Pokoknya kemaslahatan rakyat. Ketika masih jadi mahasiswa, masih pinter, masih kritis. Jadi pejabat. Karena sudah makan ya duit yang syubhat atau yang haram, berubah nggak omongannya? Itulah hawa nafsu ya. Allahumma salimna, semoga Allah selamatin kita itu. Barusan saya ketemu Babi Aldo ya, di Kuitang, beliau hadir di majelis kita. Nah, beliau cerita bagaimana perjuangan ya. Tadi pesan sama saya, Ustadz ya, ada Ustadz agak Wahabi namanya Ustadz Alfian Tanjung katanya gitu. Itu bikin video mendukung Babi Aldo gitu. Kan beliau lagi memperjuangkan ini nih sekarang yang kita lagi sedang hadapi nih. Itu mandatory vaksin ya. Pemaksaan vaksin. Ya, padahal vaksin ini sebenarnya nggak ada kaitan dengan bikin SIM. Vaksin nggak ada kaitannya dengan bikin KTP. Mau sekolah nggak ada kaitannya dengan vaksin. Vaksin itu ya siapa yang mau vaksin silakan, yang nggak mau jangan dipaksa. Gitu. Nah beliau lagi berjuang, intinya sih pokoknya kalau mau vaksin silakan, yang nggak vaksin jangan dipaksa vaksin ya. Nah itu doakan ya, kita baca surat Al-Fatihah ya buat Babi Aldo, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan, dan juga mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, kabul segala hajatnya bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari apa ya tadi yang beliau bilang, saya masya Allah merasa luar biasa. Beliau itu Habib yang nggak pakai baju Habib. Ya. Jadi namanya Habib Ali Ridho bin Husain As-Segaf. Ya, masya Allah. Ane punya kesimpulan. Dapat pelajaran besar malam hari ini, kalau mau belajar ikhlas harus dengan orang yang ikhlas. Kita nggak bisa belajar ikhlas dari orang yang nggak ikhlas. Karena ikhlas itu bukan teori tapi praktek. Ya. Jadi beliau itu sedang memperjuangkan sekarang, berjuang. Pokoknya rakyat itu jangan dipersulit, jangan dipersusah. Kita masih ingat dulu ya ketika tahun 2021 tahun lalu. Dikit-dikit orang innalillah, dikit-dikit innalillah ya. Hampir tiap hari orang meninggal. Ternyata itu gara-gara obat. Ya. Yang dikatakan tuh Dr. Lewis itu bahwasanya itu gara-gara interaksi obat. Sampai 9 obat, kena vaksin 9 obatnya. Kalau kena COVID 9 obatnya. Gimana orang gak mau mati? Tapi subhanallah ya, ini kita lihat beliau masya Allah. Beliau berjuang.
Beliau bikin video bersama Dr. Louis, setelah itu nggak ada yang meninggal karena itu. Berhenti kan tuh habis. Itu perjuangan namanya. Ya. Patut kita dukung. Gitu. Jadi dari mulai situ tuh beliau berjuang tuh sampai sekarang. Ya. Dan di tengah-tengah perjuangan tadi, nah ini pentingnya kita punya keikhlasan. Ada yang belok dari perjuangan. Ditawarin ini, ditawarin itu, jabatan ini, jabatan itu. Yang selamat dari hawa nafsu aman, tapi yang nggak selamat dari hawa nafsu terkena fitnah tuh. Ya. Makanya udah banyak yang berguguran. Sekarang kata beliau udah banyak yang berguguran. Ya kalau mau tahu lengkapnya tanya beliau aja dah ya. Main-main ke rumah nanti kita ngobrol insya Allah. Yang jelas inilah pentingnya kita belajar keikhlasan dari orang ikhlas. Ada orang yang ngomongin beliau, ini sesama pejuang nih, sesama orang berjuang demi kebenaran. Ada yang ngomongin beliau, bilang apa? Beliau bilang apa? Aneh nggak mau denger omongan dia, aneh nggak mau denger ocehan dia, aneh fokus dengan tujuan untuk menyelamatkan umat dari kerusakan. Selesai. Ini orang ikhlas. Karena min alamatil ikhlas, diantara ciri orang ikhlas adalah dia tidak tumbang dengan celaan, tidak terbang dengan pujian. Yang dikerjakan hanyalah fokus dengan tujuannya itu. Sampai beliau cerita gini, saya udah tahu strategi itu. Jadi kalau kita lagi berjuang nih, lagi ngajar, lagi taklim, lagi bikin pondok, ada yang ngomongin nggak? Pasti ada yang ngomongin. Ada yang jelekin nggak? Pasti. Orang soleh, orang ikhlas kagak bakal lihat itu. Kenapa? Ibarat orang main bola nih, kalau kata cerita Babe tadi, ada orang main, nih saya lagi main bola nih. Itu ada satu pemain, dia nggak diturunin nggak? Habaib, namanya Ali katanya. Dia nggak diturunin kecuali ini musuh jago. Ketika ini musuh jago, Ali turun. Tujuannya ngapain? Manas-manasin lawan. Diselentak, disleding, disikut. Kesel gak nih lawan? Kesel. Ya. Ketika kesel, mereka gak fokus bikin gol. Yang mereka fokus ngancurin si Ali. Kita nih tim, ketika mereka sudah fokus sama si Ali, kita fokus bikin gol. Tuh. Jadi kadang-kadang gitu, orang berjuang itu sama nih kayak kita. Kita nih ngaji buat apa sih? Kita dakwah untuk nyebarin ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Ada orang ngomongin, jangan dengerin. Ada orang jelekin, jangan dengerin. Kenapa? Nabi Muhammad aja diomongin. Jangan Nabi Muhammad, Allah aja masih diomongin. Apalagi kita itu. Fokus, kita mau bikin apa? Bikin majelis, jalanin terus. Fokus dengan goal kita. Ya. Jangan sampai kita disibukkan dengan tadi. Ya si Habib Ali tadi itu yang tukang ngerecokin tadi itu sama. Ya. Kalau kita lagi berjuang, nih Babe lagi berjuang sekarang. Ada orang jelekin gini, karena kalau beliau nyibukin diri dengan yang mencela, akhirnya nggak fokus dengan tujuan tadi itu. Nah, itulah ikhlas maknanya. Itulah orang yang selamat dari hawa. Masya Allah, luar biasa hawa nafsu ini. Sampai-sampai ya, Imam Al-Busiri mengatakan lagi, wan nafsu katifli, nafsu itu kayak anak bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir rada. Kalau kita biarin tuh bayi nyusu aja ampe gede masih doyan nyusu. Ya. Lam wa in taftimhu lam yam fatimi itu. Kalau ente ya aspa namanya sapi itu nanti itu bayi akan berhenti nyusu sendiri. Ada gak anak 5 tahun masih nyusu di dot? Ada gak 6 tahun masih di dot? Ada orang udah SMA masih disuapin sama orang tuanya. Ada di sini. Jadi nafsu itu kayak bayi. Nafsu, kesenangan kita tuh. Ya. Kalau nggak disapi, kalau nggak ditahan terus begitu. Ya, tuh. Makanya yang pernah saya katakan dulu ya pada sebelum penutupan, yang namanya nafsu itu sifatnya nyecer. Ya. Kalau nggak dikasih, nyari
Itu nafsu namanya. Kalau akal enggak. Kalau akal yang penting baik, siapa kek gitu. Kalau orang nikah pakai nafsu gitu. Ada harem cakep, dikasih yang lain ogah, maunya yang itu juga. Itu namanya nafsu. Kata abah jangan nama dia, enggak baik. Itu aja juga, enggak tetap baik gitu. Kata guru jangan nama dia, kurang baik. Enggak, Ustaz, ini baik. Itu namanya apa ya? Nafsu. Tuh. Ya. Tapi kalau akal enggak begitu. Makanya tadi pertanyaan kita, bisa enggak nafsu kita dikendalikan? Bisa. Dalam kitab Ihya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kuda itu kalau dididik itu nurut loh sama orang. Ya. Kuda nih yang liar, yang dikatakan liar itu kalau dididik nurut. Monyet kalau dilatih nurut, pintar tuh monyet. Ya, bisa naik motor nggak monyet? Itu ada yang naik motor Valentino Rossi tuh. Yang remnya belum. Iya monyet aja bisa naik sepeda kan, bisa nggak? Monyet, Allah karim. Ya. Kuda bisa dilatih, monyet bisa dilatih. Ya. Masa manusia nggak bisa? Maka syaratnya seorang manusia itu bisa hebat harus punya pelatih. Kuda bisa hebat karena punya apa? Pelatih. Ya. Monyet hebat karena punya apa? Pelatih. Begitupun manusia harus punya pelatih. Siapa yang pelatih kita? Guru. Ya. Gitu. Maka tadi saya bilang di Kuitang tuh ada orang ilmunya banyak, ngaji, pinter, amalnya banyak, matinya suul khotimah. Ada orang ilmunya dikit, amalnya dikit, mati husnul khotimah. Kenapa kok bisa begitu? Ternyata yang nggak punya ternyata yang punya ilmu banyak, yang amalnya banyak, dia nggak punya guru. Dia belajar dari kitab doang. Ternyata yang ilmunya dikit, amal dikit, dia punya guru. Ya. Nanti ketika orang-orang yang punya guru pengen meninggal, dia cinta Habib Anis, dia cinta Habib Ali, dia cinta Habib Abdullah Al-Haddad, nanti beliau-beliau hadir ketika sakaratul maut. Hadir. Ngapain? Mentalkin kita untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat cinta. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim. Ya Allah, berilah manfaat dengan keberkahan mereka. Kita ini orang bodoh, kita ini orang nggak punya barokah, kita ini orang nggak punya kelebihan. Duduk ame aulia, mulia barokah. Rabbi fanfa'na bibar. Kadang kita nih kalau doa, misal kita baca Fatihah, ya Allah bijai Habib Soleh Tanggul, baik. Ya Allah dengan kebesarannya, dengan asrornya Habib Soleh Tanggul, orang baik. Kenapa? Kita yakin sama mereka. Mereka bisa ngasih manfaat buat kita dengan izin Allah. Ane pernah waktu haul ke Habib Tanggul, pulang dari haul Habib Tanggul, ane minta di makam Habib Soleh, ya Habib, tolong perlihatkanlah karomahmu. Ya. Pulang dari haul Tanggul, jalan kaki ke rumah cucunya Habib Soleh. Ane bawa aqua, ane kasih santri ane, meganglah 4 aqua. Ane berdua sama santri, 2 lagi megang 4 kan. Pas sampai ke tempat pos kamling, tahu-tahu aquanya 5. Ditaruh nih. Kata santri ane, guru tuh kok aquanya 5? Emang antum ambil 2? Enggak. Kan tadi ane atau ane kasih ente, ane ngambil aqua lagi. Nah, kok 5? Nah, itulah. Nih akhir siapa nih? Gitu. Subhanallah, Habib Babi Aldo datang, Babi Aldo. Kucuk. Beb, kita aneh manggil Habib waktu itu. Beb, ini air lebih atuk, Beb. Tadi kita bawa cuma 4. Ya udah, biar ada yang minum. Berkah Habib Soleh Tanggul minum. Pas bangun dari pos kamling, sarung aneh bolong, robek kena paku. Bapak berkah Habib Soleh Tanggul. Sarung bolong di hallnya Habib Tanggul. Pulang sampai rumah. Guru aneh mau main ke rumah. Baik, dia ke rumah. Datang ke rumah. Ustadz, ane mau ngasih hadiah ke antum ini. Apa ane? Udah buka aja Ustadz. Pas ane buka sarung. Ini sarung dari mana? Dari Tanggul. Sarung dari mana? Tanggul, subhanallah. Udah pulang masih ngikut. Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim. Ya Allah, matikan kami di jalan kalian, di jalan mereka tuh.
dijalani para ulama. Ini kita baca burdah ini kebiasaan ulama. Ya, yang sering baca dalil kharat, di Said Yusuf baca dalail, baca dalail. Hah? Kalau ngaji di Said Yusuf pasti baca dalail tuh. Ini baca burdah sekali setara dengan 100 kali baca dalailul khairat. Masyaallah. Kita baca dalail di Said Yusuf malam Jumat, panjang bener bacaannya. Ini baca ini sekali sampai habis setara dengan 100 kali dalailul khairat. Subhanallah. Shallu ala Muhammad. Makanya habaib nggak lepas nih baca burdah ini. Ya. Baca burdah nggak lepas tuh. Apalagi kita paham maknanya bisa kita resapin tuh. Jadi kembali lagi tadi ya, kita kalau mau berubah kudu punya guru. Ya. Siapa guru? Digugu dan ditiru ya gitu. Jadi beda ya, ustadz ame guru beda. Makanya kalau kita jadi guru, jadi ustadz, jadi tokoh memang berat. Ya, tindak tanduk kita dicontoh orang. Tingkah laku kita diikutin orang. Maka kadang saya suka bingung, ya Allah, saya dakwah ame anak muda. Yang namanya anak muda kan suka nongkrong. Yang namanya anak muda suka begadang. Kalau misalnya saya ngajar habis maghrib pulang tidur, saya kayak orang tua jadinya. Makanya mohon maaf kalau seandainya mungkin nih para jamaah ngelihat saya lagi duduk sampai malam sama anak-anak. Tidak lain tidak bukan itulah dakwahnya kepada anak muda. Karena saya dididik sama guru saya Ki Ahmad Rifai begitu juga dia. Begadang. Mungkin dan para habaib lainnya pun sama ya gitu. Ashabul lail ya. Orang-orang soleh itu ashabul lail. Ya, orang yang suka ngidupin malam ya. Ada orang tukang roti ya. Begadang bikin roti, dia jadi wali. Padahal begadangnya bikin. Kenapa? Pada malam itu Allah nyari orang yang ibadah nggak ada, yang ada orang bikin roti. Allah angkat jadi wali itu. Orang yang ngidupin malam. Makanya orang-orang tarim dulu walaupun mereka punya anak masih kecil dibangunin malam. Diajak main, bukan sholat, main. Biar begadang, biar gede jadi ahlul lail gitu. Ya, ini khususan di wali. Sampai aneh ngaji di Kiai Hamid, ngaji kitab Surah Asr tahun 2011 itu pas malam-malam kita ngaji jam 1 sampai jam 2. Itu anak-anak yang melek. Subhanallah. Yang di rumahnya tuh anak-anak bocah tuh melek semua. Nah bilang wah anaknya wali luar biasa ini. Nah makanya itu cumannya ya. Emang kalau anak-anak sini beda ya. Kalau di sini kan sekolahnya 6:30, jam 2 melek, bangun jam berapa itu bocah gitu. Tapi nggak seenggaknya lah yang udah lulus sekolah, yang udah kagak ngapa-ngapain, nah itu boleh tuh ngidupin malam. Lebih baik kita duduk sama ustadz ngobrol, ngopi, ngerokok daripada duduk sama bukan ustadz. Ya bisa nanya, bisa ini dan sebagainya tuh ya. Jelas ya. Jadi kalau kita pengen jalan lurus harus punya guru. La yujad fi hadzal ard auliya min duni syekh. Enggak ada kita dapetin seorang di muka bumi seorang wali yang enggak punya guru. Nggak ada. Siapa ulama? Pasti ada gurunya. Kita tahu nih Habib kayak Amir Hamzah, Masya Allah, hafizahullah, semoga Allah panjangkan umur sehat afiat. Beliau begini besar, Masya Allah, ada gurunya gak? Ada gurunya ya, aneh barusan lihat video beliau tuh ya, ketemu sama gurunya kayak Syukron Makmun ya. Itu kata-kata kayak Syukron, kayak Amir Hamzah ini kalau ketemu saya mintanya atuk ditabok, tepat bener-bener digambar. Pernah gak digambar Ustaz ya? Nggak pernah ya, antara. Bener, bunyi, tepat. Allah karim. Buat seorang pecinta, digampar am yang dicinta, girang. Ya. Digampar girang tuh, Masya Allah. Nggak mungkin, Kiai Amir Hamzah sebegini besarnya tanpa guru, nggak mungkin. Mustahil. Nggak ada orang besar kecuali pasti punya guru. Saya pun sama, saya ngajar bikin markas. Nggak ada gurunya? Nggak ada pasti gurunya. Nggak bisa. Ya. Karena al ilmu nurun. Ya. Bayaran naik. Ya, ilmu nurun. Ilmu itu nur, cahaya. Ya. Makanya saya pernah bikin status, ilmu itu ditransfer bukan dari kitab ke kitab, bukan. Yang tadi tuh. Kalau dari kitab ke kitab, ya jadinya tadi dia nggak punya guru, salah. Ilmu itu transfer, tahu nggak? Nih kita lagi duduk nih gini nih, lagi ngaji nih. Antum lihat guru lihat antum, masuk nur ke dalam hati yang kita nggak bisa lihat pakai mata kita.
Ya, itu yang saya rasain saya kalau ngaji sama Ustaz Yusuf, ya Allah enak ngaji kita duduk. Sama Ustaz Damir enak, cuman mandang wajahnya udah nikmat buat kita. Ya. Kita mandang akhlaknya, kita contoh akhlaknya, kita contoh kebaikan. Jangan lihat orangnya, sekali lagi ya. Yang lihat guru keorangannya, basyariahnya, kemanusiaannya nggak ada manfaat ilmunya. Ya, kan kadang mohon maaf ya. Kalau kita ngelihat ustadz tuh kan kadang-kadang sisi kemanusiaannya. Coba lihat di majelis, dah beda nggak? Kita ngelihat ustadz di rumah sama di majelis beda nggak? Di rumah kadang lagi ngasih makan ayam, kadang belegot kayak kaos oblong doang gitu. Ya mungkin kita nggak takzim. Makanya itu kebanyakan orang deket sama ustadz jarang ngaji. Orang bertetangga sama ustadz nih, kadang-kadang nggak ngaji. Kenapa? Yang dilihat kemanusiaan tuh ustadz. Dia nggak lihat sisi batinnya. Ada orang ngaji. Diminta sama Allah, ya Allah, perlihatkanlah saya batinnya ustadz ini. Diminta sama Allah, subhanallah, ketika dia melek mata, semuanya berjubah nongol di majelis itu ustadz. Gitu. Tapi nggak semua orang bisa ya. Intinya apa? Ya tadi, seorang manusia punya sisi basyariah. Maka itulah orang-orang kafir Quraisy itu nggak terima Nabi sebagai Rasul. Kenapa? Karena yang mereka lihat sisi basyariahnya Nabi. Apa kata mereka? Innama ana basyarun mislukum. Ya Muhammad mah kayak gua sama. Ya Allah, nauzubillah min. Saya mau tanya, Saudara Amir sama kita sama enggak? Sama. Sama-sama manusia. Habib Zain sama enggak kayak kita? Bahkan beliau lahirnya di Jakarta, Habib Zain. Sama-sama orang Jakarta, lenak aja mau nyamain. Ya. Bener enggak? Makanya luar biasa kita kalau bisa memandang guru kita dari segi batiniahnya, dari segi ilmunya, dari segi kesolehannya, bukan dari segi kemanusiaannya. Makanya tadi kenapa banyak orang tinggal dekat ustadz tapi nggak ngaji karena itu. Ya. Ustadz Paris mah dia diomelin mulu bininya tiap hari gitu. Misalnya ya kalau saya enggak. Bini saya jarang ngomel ya. Kalau ngomel pakai hati aja, pakai bahasa hati kayak iklan Indosiar tuh gini ya. Dalam hati aja itu. Bener gak? Ada orang kalau ustadz diomelin bini, kalau jamaahnya lihat ya, ustadz aja diomelin bini gitu. Padahal diomelin bini bukan sesuatu yang hina. Bahkan saya pernah baca kebanyakan aulia, banyak para aulia itu jadi wali gara-gara sering diomelin bini. Itu. Makanya Bang Es kalau sering diomelin, insya Allah jadi wali bener lagi. Nah itu. Ya paling enggak wali benda. Wali murid dah paling enggak tuh. Jelas ya. Nah, jadi kalau kita pengen jadi orang tuh, lepasin hawa nafsu kita, serahkan diri kita kepada guru, bakal mayit baina yadail ghasil, kayak mayit di hadapan orang yang mandiin. Ya. Kita ame guru kita kayak mayit di depan orang yang Kira-kira kalau orang meninggal dimandiin ada yang lawan nggak gitu? Pasti balikin, jangan begini dong, pelan-pelan dong. Lawan gitu pas perutnya dipencetin, jangan kenceng gitu. Kagak, nurut aja. Mau ditebalikin sono, tebalikin sini, mau dipencet perutnya, ngelawan nggak? Itulah seorang murid di hadapan guru. Ya. Saya ingat tuh dulu ada kisah Habib Salim Al-Hawi Condet sini, Al-Haddad yang sekarang Khalifah Al-Hawi. Beliau cerita. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik itu pernah suatu hari ngajak muridnya. Muridnya udah nikah, udah punya istri. Ya fulan, ikutannya ta'al, ikutannya. Kemana Beb? Udah ikut aja. Di Mekah nih, jalan ke bandara. Beb, mau kemana Beb? Ke bandara. Udah ikut aja, diajak ke Mesir. Masya Allah. Iseng-iseng tuh jalannya. Dari Mekah kemana? Mesir. Ya Allah, bini anda gimana Beb? Udah lo ikut gua aja, diam dah. Dia nggak peduli bininya bagaimana dah, yang penting ikut guru tuh. Diajak guru kemana kayak ikut aja udah, pasti baik. Dia masih diajak ke diskotik sih. Iya bener gak? Dulu saya begitu, makanya ikut terus. Mana? Anterin aneh, anterin. Ulang, bawa berkat kita gitu ya. Insya Allah berkah dapat, berkat ikut tuh. Ya Bang Nawawi, bener gak? Apalagi ikut Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ini, Masya Allah. Ya, ulama hadis di zamannya. Jadi kalau murid di hadapan guru ya begitu.
Ya, ntar pulang diomelin bini belakangan. Yang penting ikut guru. Kalau sekarang, mohon maaf guru, saya nggak ngaji dulu dah, bini saya ngomel. Lah, kebalik ini, malah bini yang ngomel bukan laki yang ngomel kan? Ya, tuh. Bagaimana ilmu kita mau barokah? Tuh ya. Ya, jelas ya. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang benar, selamat dari hawa nafsu, udah apa kata guru aja aman kita. Banyak saya punya murid, ya, itu nikah kasih tahu bininya, kasih tahu calon istrinya sama saya. Ustadz, guru nih, saya punya calon istri ini, bagus gak guru? Nah bagus, buat aneh aja yang bagus. Iya buat aneh aja. Nggak bagus. Fadol salah. Nikah, lamaran aneh anterin, nikah aneh datang, kadang aneh ceramah. Tapi ada orang, ya, ketika pengen nikah ngasih tahu aneh, guru saya pengen nikah sama si ini. Oh jangan dah, yang lain aja. Diam-diam ngasih undangan. Udah kita bilang jangan, diam-diam ngasih undangan. Nggak lama, sebulan khalas firaq. Ya. Kenapa ya? Udah kita lihat nih di gelas tuh kan, wah gelas. Enggak canda. Cuma kita kan pakai feeling aja, feeling al kira kalau kata orang al-kira. Ini nih perempuan kayaknya kurang baik nih gitu. Dari ceritanya kurang baik. Khalas, jangan dah yang lain aja. Dinikah juga sebulan. Tuh. Kelar khalas. Paham ya? Bukan berarti yang dengan izin guru lancar semua, enggak. Ya. Kan ada orang mikir gini, gua kalau ngaji sama wali enak kali ya, hidup gua kayak mulu. Duit mulu. Rezeki lancar, dagangan enak gitu. Kalau ngaji ame wali katanya gitu. Enggak juga, enak aja. Nabi Muhammad SAW punya murid namanya Ahlus Sufah, 70 orang kurang lebih. Ya, di antaranya Abu Hurairah. Miskin enggak? Miskin. Ya. Miqdad, miskin enggak? Miskin. Enggak jaminan orang yang dekat dengan wali, dekat dengan guru, dekat dengan nabi kayak nggak ada jaminan, karena itu qad kusim, udah Allah tetapin dari sononya. Ya. Jelas. Tapi yang pasti orang yang dekat sama wali hidupnya farhan, girang, walaupun kagak punya duit tuh, berkah tuh. Ya. Kita kadang nggak pernah makan makanan enak, ikut ustadz, ikut kiai makan enak kita. Ya. Nggak bakal susah. Ya, cuman jangan manfaatin ustaz. Ini yang belangsak namanya. Nyari manfaat boleh, manfaatin jangan. Kan beda ya, beda tipis ya. Kalau nyari manfaat gini contoh, aneh pengen deket sama ustaz biar barokah, nambah ilmu, nambah pahala. Itu aja sampai titik, sampai situ. Jangan terusin kali-kali dapat amplop. Ya, ini nih bahaya nih. Emang kalau kita ngikut ustaz kadang-kadang ada juga. Iya, saya pernah dulu. Awal saya nganterin Kiai Rifai dulu di Pedurenan sini. Sholat jenazah. Pas habis sholat rapi dikasih amplop saya. Oh saya pikir amplop Kiai kali ini. Saya kantongin dah, ntar di rumah saya kasih. Pas saya kasih, Kiai ini amplop antum. Oh bukan, udah ambil. Nah ini amplop antum ini. Bukan. Akhirnya udah cerita kalau di situ jangankan ustadz, sopirnya dapat gitu. Ya, udah dah, tapi karena memang ini dari sono udah saya terima gitu. Kalau dikasih duit, enggak, saya udah gitu. Tapi ada orang kalau nganterin ustadz dapat amplop, sering-sering saja gitu katanya, sering-sering. Ini namanya manfaatin dapat amplop nggak salah, dapat berkat nggak salah, yang salah manfaatin tuh. Aji kadang-kadang ada yang bawa nama. Wow. Itu mau nikah, kenalin aneh muridnya Ustaz Faris. Ngaji kagak ngaku murid. Ini yang belangsak ini. Ya. Nah, itulah tadi makanya kenapa kita kudu berguru, punya ustadz, biar hidup kita nggak maunya kita. Ya. Itu makanya mohon maaf kadang-kadang guru, ustadz kadang suka ngingetin kita ya. Nah itu pelajarannya biar kita kagak ngikutin hawa nafsu tuh. Kembali lagi tadi, wan nafsu katipli. Ya, nafsu tuh kayak anak-anak yang kalau nggak disapi kagak bakalan berhenti.
Ya. Usikum wa nafsi bi taqwallah, ya saya pun sama dengan kalian, ya dengan para jamaah sekalian. Cuman kita ini kadang kalau pengen berhenti harus punya doa. Ini saya kasih amalannya ya. Buat yang suka siangan sholat subuh, buat yang suka berat bangun subuh, buat yang suka berat ninggalin maksiat. Kadang-kadang ngaji aja berat nih. Aneh ada amalannya. Bareng-bareng baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain wa males rajinin wa mager gerakin birahmatika ya arhamar rahimin. Saya ijazahkan sama antum semua, dibaca setiap kalau lagi malas ngaji, malas ibadah, Allahumma paksain. Itu kunci, Masya Allah. Kita lagi dawamin sholat witir, pulang ngaji begini ngantuk. Kalau kita tidur kayaknya nggak bakal witir nih. Doanya apa? Allahumma paksain, ya Allah paksain. Kalau nggak dipaksain kagak bakal jalan. Allahumma paksain. Kalau udah jalan, udah rapi, Allahumma istiqomah. Ya Allah semoga dapat istiqomah. Karena kata Allah wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Sekiranya mereka istiqomah di jalannya, udah ngaji, ibadah, ya salat dan sebagainya, la asqainahum ma'an ghadaqo, pasti kami berikan air yang sejuk. Kata ulama nih, air yang banyak, air yang sejuk tadi apa? Maknanya rizq, maknanya kami kasih rezeki. Jadi kalau orang wirid, kenapa wiridnya kagak pernah gol? Karena kagak istiqomah. Dapat dari ustadz ini diamalin seminggu kagak tokcer kayaknya. Minta lagi masa dusuk lagi kan. Saat bagi wirid lagi, baca lagi. Ah kurang top nih wiridannya, minta lagi sama yang lain. Ya nggak bakalan jadi istiqomah. Atu aja cukup. Saya punya analogi begini. Kita kalau punya golok, besok Idul Adha kita pakai kan golok. Cuman golok kita banyak, 10. Yang kita pakai tumpul. Kenapa? Karena ngasahnya jarang. Ada kita punya golok kecil, kita asah tiap hari. Tiap hari kita asah, baca tiap hari. Pas hari H pakai tajam nggak? Mending punya golok atuk kecil tapi tajam daripada banyak cuman Itulah wirid kita. Wah hari nggak apa-apa, anda cuma salawat kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunallu bihir ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma. Itu kita baca habis salat 11 kali. Itu aja kita baca. Udah. Insya Allah kalau ada hajat, kalau kita punya HP, kita baca gobul. Ya. Aneh suatu hari lagi baca buku Sulamut Taufik namanya, sama tafsir. Ah kayaknya enak nih ngaji Sulamut Taufik gitu. Ini lagi ngamalin salawat nariyah. Qadarullah malam baca kitab, pagi ada yang WA. Ustadz bisa gak ngisi ngajar Sulamut Taufik, namanya tafsir. Bisa pas begitu. Kenapa tadi itu? Ketika kita punya hajat, belum ngomong, belum doa, Allah gobul berkah sholat ala Nabi SAW. Berkah banyak baca sholawat. Tanhallu bihil uqad, terbuka segala yang terikat. Wa tuqdo bihil hawaij, dikabulkan segala hajat kita. Tuh, apalagi ujungnya? Wa husnul khawatim, matinya husnul khatimah. Ya mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Kita doakan tempat ini menjadi tempat yang barokah, majelis yang barokah, yang hadir pulang membawa barokah, yang di rumah dapat barokah, ilmu kita ilmu yang barokah, kita jadi anak-anak menjadi anak-anak yang barokah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqil Fatihah, surah Al-Fatihah, karamat Al-Fatihah. Iftah lana abwabal khair wakhtim lana bil khair waj'al wadriyatina min alil khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah wastur lana al-awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin wal muslimina ajma amin ya rabbi isma' fadlan la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahla bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatash sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru